Mungkin ada baiknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dipilotkan saja atau dibangkrutkan saja karena menurut saya partai ini sudah berada pada satu titik klimaks ya. Kita akan bahas persoalan ini di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan berargumentasi, bukan berteriak di sana-sini, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Ya, teman-teman, kembali kita di ruang Bukan Partai Politik. Sebelum kita bahas tentang membangkrutkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kita mau sedikit meluruskan hakikat ruang ini punya cita-cita untuk menjadi ruang bersama, ya, khususnya sekolah publik tempat semua ya mereka-mereka yang belum pernah berpikir akan menjadi seorang politisi atau juga sebagai seorang pengamat politik yang menggunakan ruang media sosial untuk menghadirkan suaranya. Ya. Selamat datang teman-teman. Inilah ruang bersama di mana kita adalah guru, dosen sekaligus siswa atau mahasiswanya. Di sini semua kita bergabung untuk saling memberikan penguatan satu dengan yang lain. Kembali kepada persoalan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya mulai dengan apa yang kemudian kita saksikan ketika Bang Deddy Sitorus ya hadir dalam ruang parlemen kita untuk kemudian menganalisis, mengkritisi dan kemudian mengajak untuk undur diri atau mundur secara bersama untuk semua lembaga-lembaga yang dianggap bertanggung jawab dengan kinerja pemilu yang selama ini boleh dikatakan menurut beliau ya paling terburuk dalam sejarah ya, dan muncullah statement-statement atau omongan yang menurut saya jauh dari kesan etis ya bagi seorang yang mewakili martabat rakyat. Nah, saya kira mengapa kemudian ada tesis yang diusulkan untuk menghadirkan gagasan bagaimana PDIP ini dipelitkan saja atau dibangkrutkan saja di tengah-tengah realitas sebenarnya kita tahu partai ini adalah partai yang memerahkan ya, bukan hanya birokrasi tetapi memerahkan parlemen ya, yang sebenarnya kalau kita bicara tentang akuntabilitas atau pertanggungjawaban, ya partai inilah yang kemudian kita minta pertanggungjawabannya. Kalau bicara tentang kinerja, adanya kinerja layanan publik yang banyak katakanlah ada nuansa korupsi di sana sini, ya juga partai ini yang akan kita tanyakan, ya kita mintai pertanggungjawaban karena mereka lah yang paling banyak memegang peranan dalam konteks untuk mengarahkan Bahtera NKRI ini. Nah kita lihat baru belakangan ini kan kita sudah tahu bagaimana statement-statement kebijakan-kebijakan internal partai yang dianggap melampaui ya kebijakan atau martabat marwah dari seorang presiden kepala negara, kepala pemerintahan yang sebenarnya harus didengar ya, bukan kemudian terjadi kontestasi saling tarik-menarik ya, wibawa kepemimpinan sehingga seolah-olah mengerdilkan tentang otoritas posisi seorang presiden yang dianggap digantikan dengan mudah dengan otoritas posisi seorang ketua umum partai yang semua kita tahu bahwa eksistensi ketua umum partai itu jauh ya sekali, tetapi kemudian ada sindrom ya, Senkot dalam satu pendekatan spiritualitas ada disebut dengan sindrom Saul ya, di mana ada seorang raja yang tidak ingin ya kekuasaannya itu ada yang lebih menandinginya. Nah, kalau kita bicara tentang kembali kepada Bang Deddy Sitorus, kita melihat di sini ada persoalan yang saya mau sebut sebagai contempt of parliament ya. Jadi penghinaan terhadap parlemen di mana menurut saya ungkapan-ungkapan statement-statement yang saya tidak mau sebutkan ya ketika beliau mengatakan gitu ya. Jadi ini sesuatu catatan bagi Bang Deddy dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menurut saya sudah kehilangan. Orang bilang kalau garam itu sudah tawar ya, asinnya sudah tidak ada. Dan ini yang kemudian menjadi sebuah PR besar bagi elit-elit atau kader-kader PDIP untuk memilih ya berubah atau mati ya. Ini yang menjadi sesuatu hal yang penting bahwa jauh lebih baik melakukan otokritik, refleksi diri terkait dengan bagaimana kemudian pembawaan PDIP di ruang publik
yang senyata-nyatanya bagaimana ruang publik itu kemudian memberikan catatan kritis terkait dengan performa para elit-elit yang kita lihat seperti bunglon ya, lihat saja misalkan Masinton ya, Pasar Ibu yang kemudian memimpin katakanlah seorang bupati di Tapanuli Tengah yang kemudian kelihatan agak sedikit soft gitu, beda jauh ketika belum menjabat sebagai seorang bupati ya. Ini yang sebenarnya harus dipahami oleh banyak kader-kader yang mengkritik Pak Jokowi dan yang Prabowo, bahwa ketika kita hadir sebagai seorang pejabat publik ya, sebagai presiden, gubernur, bupati, wali kota, kita nggak bisa bicara seenaknya seperti yang dilakukan ketika sebelum menjabat ya. Ini yang kemudian kita perlu edukasi kepada publik bahwa siapapun yang memerintah tidak bisa berbicara seenaknya. Nah, ini yang juga dihadirkan oleh Bang Deddy Sitorus ketika hadir di dalam sebuah dengar pendapat, katakanlah beliau adalah bagian dari DPR itu sendiri, mempercakapkan tentang kinerja pemilu yang dianggap senkot paling terburuk ya, mohon maaf, brengsek dan sebagainya. Menurut saya ini adalah sebuah etika komunikasi yang menurut saya tidak pada tempatnya ya. Saya tidak ingin melanjutkan ada satu kata yang kemudian menurut saya itu sangat dirty ya, jadi sesuatu yang senkot kotor, yang menurut saya tidak pantas untuk disampaikan oleh seorang elit politik sekelas Deddy Sitorus ya. Karena itu melalui catatan ini kita berharap bahwa ke depan kita sedang memproduksi ruang publik ini menjadi sekolahnya publik, agar supaya suatu waktu ketika publik atau rakyat kita ini berada dalam posisi sebagai orang yang mempersiapkan diri untuk menjadi representasi suara rakyat ya termarginal, maka mereka betul-betul bisa memperjuangkan, membangun kemampuan berargumentasi dalam merumuskan ya kebijakan yang ada. Dan di titik ini saya kira juga ada persoalan di mana game salah-salahan ini dihadirkan ya, bahwa salah sana salah sini, lupa pada konteks bagaimana membold, memaximize peran diri, bahwa ada peran yang begitu besar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sekalipun saya memberikan judul pada video ini, lebih baik kita pilotkan atau kita bangkrutkan saja PDIP ini, sebenarnya jauh di dalam lubuk hati saya, kita sebenarnya hanya meminta ya refresh ya, redefine party ya. Jadi bagaimana mendefinisikan kembali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, apalagi menjelang Kongres di bulan April di tengah-tengah dinamika konflik yang menurut saya seperti palu godam yang sedang menghantam senkot kepala banteng, dan juga bagaimana kritik terkait dengan putihnya moncong banteng yang saat ini bukan lagi putih tetapi ya penuh dengan ya warna-warna yang lain, sebut saja warna kuning. Artinya orang sudah tidak bisa meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh elit-elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu merupakan suatu komunikasi politik yang betul-betul bicara tentang kebenaran. Karena sekali lagi kita sudah tidak tahu ketika elit-elit partai mengatakan bahwa mereka sedang memperjuangkan kebenaran dan orang lain adalah orang yang berada di posisi yang tidak benar. Menurut saya ini suatu persoalan yang serius yang harus direnungkan secara mendalam. Kalau kita berbicara tentang kehancuran sesuatu atau katakanlah kinerja buruk dari sebuah kebijakan atau pemerintahan, sebenarnya kan kita berbicara tentang bahwa setiap orang, setiap lembaga itu punya kontribusi dalam konteks menghadirkan situasi yang sifatnya bad policy ya, atau bad government ya, bad governance ya. Jadi pemerintah yang tidak baik, tata kelola yang tidak baik, dan yang lain-lain. Itu semua adalah ada kontribusi kita semua, termasuk kontribusi kita sebagai rakyat biasa, ya termasuk juga bukan partai politik, ya punya peranan yang negatif juga dalam konteks margin tertentu. Nah ini yang kemudian kita perlu sadari supaya kita tidak untuk saling menenggelamkan, tapi saling menimbulkan dan saling memberikan support system ya, simbiosis mutualis untuk NKRI yang jauh lebih baik lagi. Yuk, daripada kita menenggelamkan, daripada kita mempelitkan dan membangkrutkan PDIP, kita dorong, kita sarankan, kita beri semangat etik, semangat moral untuk mendefinisikan kembali tentang jati diri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang pernah muncul dalam sepanjang sejarah. Dan ini juga berlaku bagi partai-partai yang lain. Kalau tidak membenahi diri, saya kira memang dipilotkan dan dibangkrutkan saja, bukan partai politik.